Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nonton semua? Apakah baik? Semoga baik terus ya. Apalagi di saat ini, saat pandemi, kita harus lebih menjaga kesehatan. Tetap pakai masker, jaga jarak saat bepergian, terus lakukan prosedur prosedur pencegahan COVID. Oke, nama saya Muhammad Irfan Mahandis. Saya seorang mahasiswa informatika Undip. NIM saya 2406011914118. Di sini akan menjelaskan tentang prosedur dan fungsi apa yang telah saya buat untuk laporan praktikum struktur data kelas B. Struktur data lab B maksudnya. Nih, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa fungsi prosedur, saya di sini hanya akan melanjutkan apa yang saya buat selanjutnya. Di sini sebentar. Nah, ini mulai yang baru ini. Yang pertama adalah fungsi NB elemen. Di sini keluarannya integer. NB elemen adalah fungsi yang mencari jumlah semua elemen di list. Jadi logikanya di sini dia akan mengelooping dan setiap looping itu akan menambah nilai i sebanyak 1. Di sini sebelumnya kita definisikan dulu i-nya pertama 0, lalu setiap looping tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, parameter loopingnya apa? Parameternya adalah P. P yang mana address yang telah kita definisikan sebelumnya, dan kita buat P ini sebagai first element. First element dari list. Nah, selama P ini nilainya gak nil, maka akan terus looping. Nah, jika P ini sudah sampai nil, P ini akan berlari di dalam dua kondisi. Yang pertama, kalau tidak ada elemen pada list dan P ini merupakan elemen terakhir. Maksud saya elemen setelah P ini merupakan address setelah elemen terakhir di list. Karena P ini kan next P ya. Next P, saat next P-nya itu bernilai P sama next P kan. Saat next P-nya itu bernilai nil, berarti dia sudah di elemen terakhir. Kalau elemen terakhir, berarti loopingnya sudah beres dan semua i yang telah kita akumulasikan kita return di output. Selanjutnya adalah fungsi max. Di sini tugasnya adalah mencari elemen paling besar di list. Sama logikanya, kita looping. Lalu sebelum looping itu kita harus definisikan dulu nilai terbesar saat ini. Nah, di sini saya menuliskannya max. Max ini isinya info dari elemen saat ini. Elemen saat ini itu P. Ya, first ya. P itu first L. Itu info pakai P juga bisa ini sebenarnya. Nah, max ini kan apa elemen terbesar saat ini. Nah, selama looping, nih max ini dicocokkan dengan info P atau info elemen saat ini. Apa jika ternyata info saat ini itu lebih besar dari max, maka maxnya diganti menjadi info saat ini. Nah, jadi nilai yang lebih besar. Maksudnya menjadi lagi dirubah menjadi nilai yang lebih besar lah. Terus hingga looping selesai, maka keluarnya akan menjadi nilai terbesar dari seluruh elemen di list. Selanjutnya adalah address max. Sini dia memanfaatkan prosedur search dan fungsi max yang telah fungsi max tadi kan sudah dijelaskan, maka saya untuk memahami
address max ini, kita harus memahami search dulu. Nih, search ini merupakan fungsi yang mencari address di mana address itu nilainya X. Sini tipenya dua tipe. Dan info dari P itu kan emang tipenya tipe ya. Sini kita buat dulu boolean ketemu. Jadi boolean ketemu ini bisa false bisa true. Pertama kita definisikan sebuah false. Lalu ada address P ini buat looping. Nah, kita cocokkan dulu apakah X ini sama dengan info P saat itu. Nah, jika benar, maka boolean ketemunya kita rubah menjadi true. Lalu break keluar dari looping. Jika tidak, ya terus looping hingga elemen terakhir. Nah, jika hingga elemen terakhir ternyata nggak ketemu, alias if ini itu nggak kepakai, nggak pernah sampai masuk ke if ini, maka ketemunya pasti false. Dan jika ketemunya false, maka P-nya kita buat nil. Nah, sesuai dari header. Nah, jika tidak ada, mana mengirimkan nil. P ini kenapa kita rubah nil? Karena returnan kita itu adalah P. Apa yang kita keluarkan itu P. Dimana P adalah address. Di addressnya nil. Kalau ada addressnya, maka dimana info address itu adalah X. Oke, selanjutnya F-search. F-search ini parameternya berbeda dari search. Kalau tadi itu info tipe, ini parameternya address P. Dia mencari address elemen list L yang sama dengan address P. Nah, sama seperti tadi kita looping, tapi yang kita bedanya adalah apa yang kita cocokkan adalah addressnya. Nah, jika address P tadi address P bukan address elemen sekarang yang sedang looping, itu sama dengan address kebalik, address P cari yang merupakan address address saat ini yang sedang di looping itu sama dengan address P yang kita cari, maka kita buat ketemu sebagai true. Nah, itu. Jika tidak, maka akan looping terus menerus. Nah, jika sampai terakhir juga belum ketemu dan if ini tidak pernah dimasukin, maka otomatis ketemunya false, masih false. P itu adalah kesan pertama. Ini ternyata ketemu. Lalu selanjutnya fungsi search pack. Search pack ini tugasnya adalah mengoutputkan ini ada tulisannya, mengoutputkan address sebelum address yang kita cari. Address sebelum address yang berisi X. Address sebelum address yang nilainya, infonya itu sama dengan X. Nah, sini jadi kita buat dulu logikanya. Pack-nya kita buat first. Nah, lalu kita buat P itu sebagai next-nya dari pack. Jadi next-nya pack itu kita buat P. Kenapa? Karena nanti kita akan looping P-nya. Nah, kan search pack itu adalah mencari elemen sebelum elemen yang isinya X. Berbeda dengan search biasa kan. Makanya kita harus buat elemen sebelum P itu, elemen sebelum elemen yang nilainya itu sama dengan X. Nah, itu buat pack ini. Nah, ternyata jika next-nya pack ini itu atau P ini nilainya nil, yang mana berarti pack ini adalah elemen pertama atau elemen terakhir, ada satu elemen, maka pack-nya juga kita buat nil. Ya karena elemen pertama ya mana ada elemen sebelumnya. P itu kan elemen setelah pack, dan sedangkan P adalah elemen pertama, ya berarti elemen sebelum P yang nggak ada, berarti pack-nya nil. Nah, jika next P-nya itu ada,
Maka lakukan looping. Kita cocokkan jika info dari P itu sama dengan X, ketemunya true. Nah, kamu keluar dari looping. Jika tidak ketemu ya terus looping hingga ke elemen terakhir. Nah, jika di elemen terakhir belum juga ketemu, maka breaknya kita buat nil. Ya karena memang tidak ketemu ya berarti nil. Nah, terakhir kita returnkan nilai breaknya. Kalau ketemu nil, kalau tidak ketemu keluarannya address sebelum address yang infonya bernilai X. Oh ya, tadi karena kita kembali lagi ke sebelumnya aja ya, soalnya sudah terlalu jauh melenceng. Nih, address max memanfaatkan fungsi search tadi dan max tadi, kita bisa mencari membuat address P dulu. Kita buat kamus P, address P. Nah, P ini sebagai address yang mana berisi nilai maksimum dari list. Max ini sebelumnya kita buat sebagai nilai dari elemen terbesar di list. Ini kita cari di manakah elemen terbesar di list itu. Kalau ada, keluarkan P-nya. Kita returnkan, saya outputkan. Nah, minnya mirip seperti max tadi, melakukan looping terus dicocokkan setiap kondisi info dari alamat sekarang dengan info alamat sekarang dengan min sebelumnya, min saat inilah. Min saat ini pertama kan min saat ini kita deklarasikan sebagai info dari first. Jadi elemen pertama kita buat infonya itu min itu kita buat sebagai infonya dari first elemen. Nah, terus kita bandingkan terus apakah min ini lebih besar dari info P. Nah, kalau misalkan lebih besar berarti info P ini otomatis lebih kecil dari min, yang mana ada elemen lain selain min itu yang nilainya lebih kecil, minnya kita rubah sehingga nanti minnya itu setelah beres looping merupakan nilai terkecil. Nah, address min sama satu address max, kita cari di manakah elemen yang berisi nilai terkecil di list. Nah, average ini fungsinya untuk mencari rata-rata dari nilai elemen di list, nilai semua elemen. Jadi kita buat sum dulu, sum itu kan total ya. Bebas ya namanya apa, pokoknya fungsinya dia itu untuk menambahkan semua nilai elemen. Terus i ini fungsinya untuk menghitung jumlah elemennya. Ini kan nilai elemen, kalau ini jumlah elemen. Bedanya nilai sama jumlahnya. Kalau nilai itu isinya dari elemen, kalau jumlah itu ya satuan elemen. 1, 2, 3, berapa elemen gitu. Nah, pertama kita buat P ini, address P itu first L sama looping. Nah, setiap looping ini nilai dari P saat ini ditambahkan ke sum. Tambah terus. Nah, terus I-nya juga ditambahkan. Jadi kan kalau misalkan looping di mana P-nya itu belum nil, berarti itu masih ada elemen itu termasuk dari satuan yang mana nanti akan diakumulasikan menjadi jumlah seluruh elemen di ini. Ini akumulasi nanti, dan juga akumulasi nanti setelah keluar dari list yang mana sudah semuanya kita masukkan ke sum, semua nilai dari elemen dan jumlahnya elemen list itu sudah tahu. Nah, sumnya dibagi I, jadinya rata-rata. Kalau ada prosedur A, sini menghapus semua elemen di list. Logikanya adalah selama list ini belum empty, nah kita hapus nanti. Hapus terus looping hingga akhirnya list empty. Listnya empty, sudah selesai. Berarti tidak ada yang bisa dihapus lagi.
keluar dari looping. Nah terus ada inverse list. Sudah inverse list. Di sini pertama kita buat address P, address key, address time. Nah P-nya kita buat sebagai first L dan key-nya itu nil. Nilkan dulu lah. Misalnya bakal dirubah. Key-nya kita buat nil dulu soalnya nanti ini key itu akan sebagai ujung dari list, ujung ya last elemennya. Nah kita buat looping itu selama P-nya belum nil. Belum nil. Nah tambah kita isi temnya dengan next P. Sebenarnya tem itu nggak terlalu dibutuhkan karena bisa langsung P sambil next P kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Pertama setelah tem diisi next P, nah next P-nya kita rubah menjadi key. Nah kalau iterasi pertama key-nya kan nil, jadi next P-nya disebut jadi nil. Nah next P yang nil dalam list itu berarti dia adalah elemen terakhir. Ini yang saya maksud jadi elemen terakhir. Jadi elemen pertamanya kita rubah menjadi elemen terakhir. Terus key-nya rubah menjadi P. P yang mana itu first L. Nah terus P-nya jadi next P. Jadi P-nya next P berarti ke elemen selanjutnya. Elemen selanjutnya sama next P-nya kita masukkan ke tab dulu. Terus next P-nya kita rubah ke key yang kedua. Itu kan sudah menjadi first. Nah, jadi elemen yang keduanya itu jadi next-nya itu sudah jadi first. Terus key-nya rubah lagi jadi P saat ini. Jadi next-nya first gitu. Terus P-nya rubah menjadi next P, terus iterasi terus. Nah, jadi analoginya untuk memudahkan pemahaman adalah kalau sebelumnya di situ misalkan dari kanan ke kiri, di kanan itu misalnya last terakhir, terus ke kiri nambah terus first, insert dari kiri gitu, kayak stack kan, paling ujung kanan itu last, first in last out, pertama masuk tuh last, misalkan A B C D E, kita masuk E, terus insertkan D, insertkan C, insertkan B, A. Nanti kan dibacanya A B C D E, yang mana mulai dari A dan paling akhir itu E. Nah sekarang dari prosedur inverse list ini kita balik nextnya kita balik, jadi nanti dibacanya E D C B A. Nextnya itu yang kita rubah, yang kita manipulasi ini cuma nextnya. Kenapa cuma nextnya bisa berubah sama nilai-nilainya? Karena next ini kan merujuk pada address, yang mana address ini berisi nilai. Nah jadi otomatis nanti rubah gitu nilainya. Nah ini F inverseless sama seperti logikanya sama seperti yang inverse. Bedanya adalah ini tipenya list, yang mana nanti keluarannya adalah list. Jadi dia membuat list baru hasil dari inversion. Jadi untuk membuat list baru berarti dia harus membuat alokasi. Nah, alokasi dan list itu sendiri. Buat list terus tiap addressnya dialokasi, terus sudah dialokasi, addressnya diisi dari hasil inversion. Nah seperti ini. Ini looping dulu pertamanya, P-nya seperti biasa jadi first. Terus selama P-nya itu belum nil dan belum gagal, maksudnya masih true, belum gagal maksudnya yang masih belum gagal maksudnya tuh false ding, belum gagal. Ini kan tanda seru soalnya tidak gagal tuh, maksudnya kan kalau gagal maksudnya true, kalau
seru berarti masih selama masih false, gagal itu selama masih false. Sebenarnya kita definisikan gagal sebagai false. Nah, alokasi, nah setiap apa yang alokasikan itu tidak nil, yang mana otomatis kalau gagal itu tidak nil, pastinya diinsertkan ke list baru. Key-nya itu diinsertkan ke list baru. Nah, alokasinya itu berisi info P. Nah, info P insertkan terus hingga akhir. Nah, jika nantinya ternyata key itu apa yang alokasikan itu ternyata nilainya nil, maka dihapus semuanya listnya, hapus dan gagalnya dirubah menjadi true. Nah, returnnya list baru seperti itu. Lalu selanjutnya prosedur copy list. Nah, ini yang paling gampang adalah itu cuman kan ada dua list, parameternya list L1 dan L2. Nah, kita hanya buat aja firstnya L2, list yang kita ingin copy itu sebagai sama dengan firstnya L1 apa yang kita copy. Nanti otomatis semuanya plus. Nah, mana first itu udah isinya next, udah isinya info, udah lah next itu menuju ke address, udah itu otomatis. F copy list ini tipenya list baru. Kalau sebelumnya copy list itu mengkopikan ke list yang sudah di create, sudah dibuat, ini mengopikan ke list yang belum dibuat. Jadi kita harus membuat list dulu. Dari parameternya cuma satu. Nah, dibuat list dulu baru, terus ya terus iterasi, masukin, copy semua, dialokasi. Nah, alokasinya kalau gagalnya kita buat terus dihapus semuanya. Begitu sama seperti yang tadi F inverse list. Bedanya ini kalau tadi itu menginversekan, masukkan jangan di inverse, kali ini memasukkan seutuhnya yang sama persis itu seperti list yang akan dikopikan. Lalu ada prosedur CP alloc list. Jadi ini tuh mengcopy list L in. Jadi list inputnya di copy. Nah, keluarannya di L out. Nah, lalu apa bedanya dengan yang copy list pertama dengan copy list yang kedua? Bedanya adalah parameternya. Kalau ini kan sama-sama menunjuk ya, sama pointer. Tuh, L1 L2 itu menunjuk kepada list yang sama. Jadi anggapannya itu saling menunjuk lah. Dia cuman kayak list yang kita buat itu hanya sebagai pointer ke L1. Nah, L1 juga pointer ke L2. Enggak ding. List apa yang kita buat itu juga ke list yang L1 itu. List apa yang kita buat L2 menuju ke L1. Nah, kalau ini CP alloc list kita mengcopy tanpa ada saling menunjuk. Nah, nanti sama yang melakukan alloc list, alokasi list. Tapi bedanya tipenya ini gak list ya. Jadi harus udah ada dulu variabel listnya gitu, harus sudah didefinisikan di kamus list misalkan A gitu. Sudah ada itunya doang, dikritnya belum dikrit. Soalnya di sini baru dikrit di alloc list. Nah, misalkan tadi list A itu kita buat create dari A tadi, create list A. Nah, terus baru dimasukkan, di copy sama ada alokasi. Habis berhasil ini, kalau gagal nanti booleannya dirubah jadi true, terus dihapus semuanya di alokasi.
Nah, L2 lagi nih, dua yang terakhir. Yang kedua terakhir adalah prosedur kongkat 1. Bedanya dengan kongkat yang biasa adalah, buat yang sebelumnya di video pertama saya jelaskan, adalah ini hasil akhirnya. Ini kan fungsinya menyatukan L1 dan L2 dimasukkan ke L3. Nah, lalu akhirnya tuh L1 dan L2 tuh dihapus isinya. Jadi nanti hasilnya cuma tinggal L3 doang, penggabungan L1 L2. Dan kalau kongkat yang pertama itu ya L1 nya masih ada, L2 nya masih ada, ya L3 nya hasil penggabungan. Nah, ini kalau ini beda, L1 L2 nya terhapus, L3 nya hasil penggabungan gitu. Tuh. Pertama, jika L1 misalnya kosong, ya berarti L3 isinya cuman L2 doang. Nah, kalau L1 nya itu tidak kosong, berarti pertama kita masukkan L1 dulu. Nah, setelah L1 nya sudah elemen terakhir, baru kita masukkan L2. Nah, setelah udah beres semua masuk ke L3, baru L1 nya kita buat nil, L2 nya kita buat nil. Otomatis nanti semua elemennya kehapus, maksudnya nggak nyambung, apa ya, maksudnya tidak bisa tampil lah. Selanjutnya prosedur terakhir, pecah list. Ini susah, nggak kelihatan ya tulisan penjelasannya. Nih, jadi fungsinya pecah list adalah kita membentuk dua buah list. Nih, ini kan parameternya ada 3, sama kayak yang sebelumnya, L1, L2, sama L. Nah, L1 sama L2 ini nanti yang kita rubah isinya, apa yang kita masukkan lah. Ini L1, L ini nanti kita masukkan ke L1 dan L2, kita pecah elemennya ke L1 dan L2. Nih, tuh L nya nanti dipecah menjadi L1 dan L2. Pertama, kamusnya kita sudah P sama Q, lalu boolean gagal seperti biasa buat false, integer I, integer N. Nah, jadi ceritanya L1 sama L2 ini belum di-create gitu, masih hanya jadi di kamus doang. Kamus list L1, L2. Nah, di sini ya baru kita create list atau create list L2. Terus kita hitung L ini yang akan kita bagi itu ada berapa. Kita hitung. Kenapa kita hitung? Karena nanti kan dia akan dibagi 2 elemen. Jadi kita harus hitung berapa elemen yang akan dimasukkan ke L1 dan berapa elemen yang dimasukkan ke L2. Sama lah, kita hitung ada berapa bagi 2. Nah, alhamdulillah. Nah, ini lalu looping seperti biasa, ya lokasi dulu key-nya. Ini kan address ya, untuk memasukkan key-nya sebagai memasukkan dong. P-nya ini untuk posisi elemen di list L, apa yang kita bagi. Nah, key-nya ini apa yang kita masukkan, nih tuh key alokasi info P, nilai dari elemen saat ini dimasukkan key, dialokasikan key. Nah, terus selama I nya itu kurang dari N ini yang mana adalah jumlah setengah dari jumlah keseluruhan L, setengah dari jumlah L yang nanti kita bagiin ke L1 dan 2. Pertama kan yang dibagi ke L1 dulu, dimasukkan insert dulu ke L1. Terus P-nya dirubah jadi V, next V biar bisa muter. Nah, ini jika key-nya itu yang telah dialokasikan ternyata
nilainya nil sama seperti tadi, gagalnya dibuat terus dihapus semua listnya. Nah, lalu jika ternyata sudah dimasukkan semua gitu, i-nya itu sudah sampai, ini kan jumlah apa, jumlah elemen di iterasi ini yang telah dialokasikan. Misalkan udah sampai setengahnya, udah sampai n, ini kan setengahnya dari l, udah sampai setengahnya l, langsung lanjut ke pemasukan sisanya elemen L ke L2, masukkan terus penyeluruhan next biar bisa iterasi. Nah, jika kakinya tadi gagal alokasi, baik, jadi saya akan melanjutkan tadi yang terpotong dipecah list. Mana tadi? Nah, ini saya jelaskan dari awal. Pecah list fungsinya itu adalah prosedur yang membagi list L menjadi dua bagian. Pertama ke list L1, yang kedua ke list L2. Jadi pertama kita harus hitung dulu berapa elemen di list L, lalu setengahnya kita masukkan ke L1, setengahnya lagi masukkan ke L2. Nih, kalau lebih lengkapnya ada di penjelasan di sini. Pertama, ini initial state-nya, lalu ini finish state-nya. Oke, langsung lanjut kita ke codingannya. Pertama kita buat dulu kamusnya, display dan key. Nanti fungsinya apa kita buat nanti akan saya jelaskan. Integer n dan integer i. Apa fungsinya yang jelaskan nanti. Lalu boolean gagal false. Seperti biasa ini fungsinya untuk kalau gagal alokasi. Pertama setelah paling pertama kita buat create list dulu L2. Jadi ceritanya list L1 dan L2 ini belum di create, jadi cuma ada di kamus doang, list L1 dan L2. Create dulu, lalu kita buat n itu sebagai apa? N ternyata adalah jumlah dari list L itu, dua elemen L, jumlah dari L, elemen L bagi dua, setengahnya elemen L itu n, angka ya, setengahnya itu maksudnya jumlah setengah jumlahnya list L. Terus P bisa seperti biasa buat dimasukkan first L yang akan dia bagi. Selama P ini belum nil atau elemen L ini belum habis dan tidak gagal maksudnya gagalnya itu tidak true. Gimana ya? Ini kan kalau di gini berarti maksudnya itu nilai gagal itu tidak true. Soalnya ada seru. Jadi pas itu sama apa yang didefinisikan di awal. Kita alokasikan key-nya. Nah, key-nya ini dipakai buat memasukkan elemen di L1. Dalam L1 terus L2. Nah, urutannya L1 dan L2 dulu ya. Pertama setengahnya ini buat counternya. Dihitung sampai setengahnya jumlah elemen L atau N. Setengah, dihitung setengah, dimasukkan ke L1. Lalu sisanya masukkan ke L2. Kalau berhasil, ya keduanya masuk. Kalau gagal, jadi del A. Jadi alokasi L1 dialokasi del A L2. Kalau alokasi di L2 berhasil, ini kalau gagal L2-nya dihapus. Kalau satu berhasil ini, kalau L1-nya gagal ini. Oke. Saya kira telah semuanya saya jelaskan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.